Johor. Apa kabar Setiabudi? Apa kabar Torganda, Pasar Melati? Apa kabar Marindal? Wah, apa kabar Padang Bulan? Nah, luar biasa. Kita mengucap syukur pagi hari ini Ibu Ame masih bisa menyapa semuanya teman-teman yang ada. Yang mana yang belum disapa? Semuanya sudah? Iya, sepertinya semuanya sudah ya. Pagi ini kita akan ibadah lagi teman-teman. Ibu Ame mau kita semua tetap antusias setiap hari Minggu untuk mendengarkan apa pesan Tuhan yang akan disampaikan minggu ini buat kita, untuk kita menjalani kehidupan kita seminggu ke depan. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur kepadamu pada hari Minggu ini, hari yang spesial, harinya Tuhan. Kami tetap bisa mengikuti ibadah kami, walaupun masih secara online. Kami percaya Tuhan, hari ini Roh Kudus tetap ada bersama kami. Roh Kudus mengerti dan memahami kondisi kami saat ini kalau kami belum bisa beribadah, bersekutu, bertemu secara offline dengan teman-teman kami yang lain. Tetapi sekalipun seperti saat ini, kami sangat yakin bahwa Allah bekerja tidak terbatas oleh ruang, tempat, dan waktu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan bisa mengikuti ibadah lagi. Bersama kami, Roh Kudus tuntun pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan, Amin. Yesus, Amin. Iblis, no, watch out. Ibu Ame lupa, Tanjung Merawa belum disapa. Apa kabar Tanjung Merawa? Iya, Ibu Ame nggak mau nanti yang Tanjung Merawa sedih. Oke, teman-teman, tema kita kali ini adalah siap untuk mengasihi. Apa tema kita? Siap untuk mengasihi. Kata kuncinya, aku hidup untuk mengasihi. Apa kata kunci kita? Aku hidup untuk mengasihi. Oke, kita hidup untuk mengasihi. Yuk sekarang kita mau puji Tuhan dulu. Semua bangkit berdiri, stand up please. Kasih senyumnya, buat semangatnya. Tos dulu sama kakak, adik atau abangnya. Iya, kita mau puji Tuhan.
mengasihi. Ya, teman-teman, kenapa hari ini tema kita aku hidup untuk mengasihi, siap untuk mengasihi ya? Karena teman-teman, di dalam kita membangun komunitas kita ya, komunitas gereja anak, komunitas keluarga, ternyata di dalam banyak sekali hal yang terjadi ya, yang kita tunjukkan ke tengah-tengah komunitas kita, perilaku-perilaku yang bisa membuat komunitas kita menjadi hancur. Iya, komunitas kita menjadi lemah, komunitas kita tidak menjadi komunitas yang kuat. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk membangun sebuah komunitas yang kuat. Komunitas adalah orang yang berkumpul di dalam satu kelompok yang punya tujuan dan visi yang sama, seperti kita nih gereja anak. Ya, kita bersatu, komunitas kita komunitas gereja anak. Bagaimana supaya komunitas gereja anak HOG Kids ini tetap kuat ya, memancarkan terangnya Kristus, menjadi garam dan terang di sekeliling kita. Bagaimana caranya? Nah, hari ini kita mau belajar. Sekarang kita mau sembah Tuhan dulu, siapkan hatinya. Ini hatiku Tuhan, berikan kepada Tuhan. Aku siap untuk dibentuk. Kita mau menyembah Tuhan, kita siapkan pikiran kita untuk siap diperbaharui dan ditanamkan pemahaman-pemahaman yang baru, kebenaran-kebenaran baru oleh Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Kami siap untuk menyembah-Mu saat ini, Tuhan kami. Kami menyerahkan hati kami menyerahkan pikiran kami untuk diisi dan digantikan dengan sesuatu yang baru hari ini. Yang salah kami buang, kami menggantikannya dengan kebenaran yang baru. Kami siap menyembah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mau menyembah-Mu. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Sembahmu
mengasihi. Teman-teman, hari ini kita mau belajar dari seorang Paulus. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-19b sampai ke-31 itu menceritakan bagaimana Paulus setelah dia mengalami pertobatan, setelah sebelumnya, teman-teman ingat kisah Paulus bagaimana pertobatannya? Iya, Paulus itu orang yang sangat jahat sekali. Dia itu pemburu anak-anak Tuhan, pemburu murid-muridnya Yesus pada saat itu. Kenapa? Dia sangat benci sekali kepada murid-muridnya Yesus. Ya, oleh sebab itu dia memburu bahkan membunuhnya. Tetapi apa kemudian yang terjadi Paulus? Paulus bertobat, teman-teman. Di dalam proses pertobatannya, teman-teman, apakah menurut teman-teman Paulus bisa diterima begitu saja oleh murid-murid Tuhan pada saat itu, oleh komunitas yang baru, komunitas yang sudah percaya kepada Kristus pada saat itu, katakan jemaat Tuhan di Yerusalem pada saat itu? Belum tentu, teman-teman. Saat pertama sekali dia bertobat, ya, orang-orang murid-murid Tuhan pada takut. Bayangkan, Paulus yang mula-mula itu membunuh tiba-tiba bertobat setelah bertemu Yesus. Ananias yang membantu dia untuk mencelikkan kembali matanya pada saat itu dan membaptis dia dalam pertobatannya. Tetapi murid-murid Tuhan banyak yang tidak percaya kepada Paulus. Pada saat itu namanya masih Saulus, tetapi karena dia sudah bertobat namanya dia diganti menjadi Paulus. Teman-teman yang kasih dalam nama Tuhan, tidak gampang buat Paulus bisa berbaur dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Kenapa? Dia sudah menyakiti. Dia sudah membuat jemaat-jemaat Tuhan takut. Dia sudah membuat orang-orang bangsanya Tuhan pada saat itu takut. Imam-imam pada membenci dia. Kemudian tiba-tiba dia bertobat. Dia pernah bertobat di kotanya. Dia menyampaikan berita firman Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Imam-imam pada saat itu di situ marah sekali. Tetapi, nah, ini kekuatan sebuah komunitas, teman-teman. Ada seorang yang bernama Barnabas. Paulus diterima. Paulus dijadikan murid oleh Barnabas. Paulus belajar kepada Barnabas. Bagaimana caranya supaya Paulus bisa diterima oleh jemaat-jemaat di Yerusalem pada saat itu? Apakah Barnabas marah kepada Paulus? Apakah dia cukup sabar? Benar, teman-teman. Apa yang diajarkan oleh Barnabas pada saat itu kepada Paulus, ya? Yuk kita mau lihat. Setiap kali Barnabas dan Paulus bertemu, Barnabas mengajarkan yang pertama kepada Paulus, bagaimana memberi kepada orang lain. Teman-teman, komunitas yang dibangun Barnabas ini komunitas yang saling memberi. Memberi apa? Boleh memberi tumpangan, boleh memberi pertolongan, boleh memberi makanan, boleh memberi ide, masukan, dan lain-lain. Apalagi setelah memberi? Ya, setelah memberi yaitu mereka saling mendoakan. Barnabas mulai mengajar Paulus bagaimana mendoakan orang lain. Dan komunitas yang dibangun Barnabas juga mendoakan Paulus pada saat itu. Jadi setiap hari Paulus diajar berdoa. Setelah diajar bagaimana memberi, kemudian diajar berdoa. Apalagi yang ketiga, Paulus mengajar Barnabas bagaimana melayani satu dengan yang lain. Melayani itu seperti apa, ya? Ya, boleh menerima, mendengarkan cerita temannya dengan baik, tanpa menyanggah. Kemudian melayani temannya juga, misalnya temannya nggak bisa pasang tali sepatu, dibantu, itu melayani. Apalagi yang lain? Melayani teman di mimbar. Ya, seperti siapa yang bisa mengucapkan ayat hafalan? Nah, kemudian ke depan. Ngapain lagi? Ya, misalnya membantu Bu Ame memasangkan infokus, memasangkan LCD kita.
kemudian membantu misalnya bernyanyi supaya meriah, ada gerakannya. Itu melayani. Paulus diajar untuk melayani satu dengan yang lain. Kemudian satu lagi, Paulus diajari Barnabas, yaitu mengasihi. Ya, apa tadi kata kunci kita, masih ingat? Aku hidup untuk mengasihi. Paulus diajar Barnabas untuk mengasihi, teman-teman. Oleh sebab itu kehidupan Paulus mengalami perubahan. Bagaimana orang di luar sana ketika melihat Paulus? Setelah dilihat Paulus itu orang yang suka memberi, kemudian orang yang suka melayani, kemudian orang yang suka mendoakan, mengasihi. Akhirnya jemaat-jemaat di Yerusalem pada saat itu, di Damsyik juga bisa menerima Paulus. Nah, jemaat-jemaat juga mau melakukan hal yang sama. Mereka memberi ketika Paulus berkekurangan, mereka melayani Paulus juga, mereka mendoakan Paulus. Itulah yang terjadi. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan, di dalam komunitas kita juga demikian. Ya, mungkin kita sering gagal di dalam mendoakan, dalam mengasihi, di dalam memberi kita sering gagal. Nah, teman-teman, Ibu Ame punya kertas. Nah, ini ada kertas. Ya, teman-teman ya. Kertas ini kertas putih. Nah, Ibu Ame mau mengajarkan bagaimana caranya kita latihan, ya, latihan untuk memperbaiki cara kita yang salah dalam membangun sebuah komunitas. Misalnya ya, mungkin kita sering ngomongnya itu menyakitkan hati teman. Mungkin kita itu sikapnya sombong. Mungkin juga kita itu membuat orang lain tidak suka, ngomongnya ceplas-ceplos, terus kasar ngomongnya, ya. Kemudian suka nendang kaki teman. Nah, tapi kita kepingin berubah. Kita mau latihan. Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya Bu Ame? Nah, nih contoh, misalnya nih ada kertas nih ya. Kertas ini seperti hati kita. Waktu kita masih baru lahir, hati kita tuh bersih. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak hal yang membuat hati kita menjadi kotor. Kita memiliki kebiasaan yang tidak baik. Mau mengubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik rasanya sulit. Nah, gini caranya. Sekali waktu kita mengucapkan kasar kepada teman-teman kita, kemudian kita merusakkan barang teman-teman kita, kemudian kita berperilaku tidak menyenangkan, sudah berbekas. Nah, untuk melatihnya kita hapus. Aku mau bertobat, aku mau memperbaikinya. Kemudian kita hapus, teman-teman ya. Hapus, dihapus. Teman-teman, karena ini sudah berulang-ulang kali dihapus, perlakuannya sudah berulang kali, Ibu Ame menghapusnya, kira-kira langsung hilang tidak? Masih ada ya bekasnya ya? Masih ada ya? Oke, kalau begitu kita hapus sekali lagi. Dihapus lagi. Kemudian kita gantikan dengan perilaku yang baru. Kemudian yang lama ini kita hapus lagi. Kemudian kita gantikan dengan perilaku yang baru. Lama-lama perilaku yang lama ini hilang tidak, teman-teman? Pasti hilang dong Bu Ame. Iya, betul sekali. Perilakunya pasti hilang, ya. Lama-lama perilaku yang buruk itu pasti hilang, teman-teman. Ya, teman-teman mau kita latihan untuk memiliki hati yang mengasihi, kemudian hati yang mau memberi, kemudian mau mendoakan dan mau melayani satu dengan yang lain. Seperti kata kunci kita tadi apa? Aku hidup untuk mengasihi. Kita tunjukkan dalam perilaku yang memberi, melayani, dan mendoakan satu dengan yang lain. Supaya komunitas kita menjadi komunitas yang kuat. Kalau ada orang lain yang belum berubah hidupnya, kita harus mendoakannya. Siapa yang siap untuk membangun komunitas bersama-sama dengan Bu Ame dengan mengasihi? Kita bersatu di dalam doa.
Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini kami belajar bagaimana kami hidup di dalam komunitas. Mungkin kami sering sekali gagal, Tuhan. Aku gagal, Tuhan. Aku berkali-kali gagal hidup dalam komunitas. Tetapi hari ini aku belajar bagaimana aku harus menghapus semua perilaku yang buruk itu dan menggantikannya dengan perilaku yang baru. Tolonglah aku, Tuhan, supaya komunitas HOG Kids lewat hidupku menjadi komunitas yang kuat, komunitas yang memberkati. Yuk teman-teman semua angkat tangannya, ibadah kita sudah selesai, kita mau terima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan pada saat ini setelah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa di surga memberkati engkau dengan berkat melimpah-limpah. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, cintanya yang selalu sabar menanti pertobatan kita setiap hari. Dan pertolongan Allah Roh Kudus yang sepanjang hari selalu menolong kita di dalam setiap kelemahan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati dan siap untuk mengasihi sama-sama Bu Ame katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa ayat hafalan kita. Oke, dikirim kepada Bu Ame. Bye.